Gue bilang gue kenal 4 orang atau 3 orang di situ ya. Jadi yang 1 orang temen gue ini udah pernah bang, si Faton udah pernah naik ke Gunung Gede. Jadi gue ngelepas yang lain ini ada si Faton. Jadi aman-aman aja kan, ada yang udah pernah. Udah gue kebagi 2 rombongan, gue lanjutin perjalanan sampai di Tanjakan Setan. Kan ada jalur alternatif. Karena kondisi awal kayak gitu, gue mutusin ke si Surya, Sur, kayaknya kita nggak bisa lewat Tanjakan Setan. Kita limpir ke jalur alternatif. Nah di situ awal ngedenger pembicaraan gue, si awal ini ngedenger pembicaraan gue ke Surya gitu, dia langsung marah bang, nggak mau, sambil nangis, nggak mau, gue tetap mau lewat sini. Dia nunjuk ke Tanjakan Setan, gue tetap mau lewat sini. Nah gue kan mikir ini bahaya bang, karena kan kita harus pakai tali, pakai kan? Tali, betul. Nggak bisa nih, Wal, lu nggak bisa, kondisi lu lagi nggak bagus gitu kan. Gue ngeri ada apa-apa. Itu posisi awal udah nggak bawa keril. Oh. Jadi keril gue drop ke yang 10 orang ini. Iya. Jadi yang bawa keril gue sama si Surya awal nih nggak bawa badan doang lah. Oke. Udah, tapi tetap gue nggak berani bang. Gue nggak mau maksain gitu kan. Nah si Surya ngomong, ya awal kambuh lagi. Jadi nangis lagi, ngomong lagi, udah kalian aja yang turun, biar aku di sini. Itu sambil nangis. Wal, udah kita turun Wal. Lu ini jangan terlalu ngikutin sama alurnya ini. Maksud gue ngasih semangat yang udah, yang kalau emang ini dia begini gara-gara hal mistis gitu kan, dipaksa gitu, maksudnya dilawan gitu, jangan diikutin gitu kan. Gue ngasih motivasi kayak gitu, ngasih semangat. Tapi dia begitu tetap, udah kalian aja yang turun, biar aku di sini. Ya udah gue putusin buat ke alternatif kan, tapi dia nggak mau. Kita sempat berdebat, ya akhirnya kita lewat Tanjakan Setan. Bawa orang yang lagi kayak gitu. Ya udah gue ngatur formasi sama si Surya, gue bilang, Sur, gue duluan, disusul awal, baru dia. Jadi awal di tengah nih, gue backup di Tanjakan Setan kan. Ya alhamdulillahnya sampai nih bang, dengan selamat sampai bawah. Itu sempat di tengah-tengah itu gue mau ngiket dia, karena ada tali-tali yang betul. putus-putusan gitu ya, iya. webbing putusan. Sempat pengen gue iket gitu, karena dia di situ tuh kayak banyak lagu bang, kayak kerak gitu. Jadi dimainin. Kan yang kita lagi takut sama dia, tapi dia gitu. Jadi kan satu tali tuh kan pas di tengah Tanjakan Setan kan pindah tali tuh. Nah tinggal tali dia sama si Surya, gue udah di tali yang satu lagi nih. Nah dia tuh mainin biar Surya tuh repot. Oh, kayak anak kecil gitu kali ya? Dibikin repot nih si Surya. Oh, yang di atas? Iya. Oh. Jadi kan dia di tengah, dia sampai di tengah. Abang di bawah. Gue udah pindah nih ke tali yang satu lagi kan. Betul. Nah dia masih berdua, Surya nih, dia udah sampai di tengah nih, Surya ini tinggal turun kan. Itu dimain-mainin biar celaka lah secara nggak langsung gitu kan. Gue bilang, wah jangan kayak gitu, itu Uya belum turun gitu. Yaudah akhirnya Uya, karena Uya juga punya pengalaman gitu kan. Ya udah kita sampai nih di bawah, kita lanjut perjalanan sampai perempatan yang mau ke Pangrango, ke Badak, karena ada perempatan. Dia kambuh lagi bang. Kayak gitu lagi. Dia nangis, dia bilang, biarin aja kalian yang turun, aku di sini aja, aku mau bermalam di sini, kata dia kayak gitu sambil nangis. Lagi-lagi dengan kondisi yang sama, dia nggak mau turun. Ya udah gue putusin sama si Surya, gue udah capek ya mungkin ya, udah nggak bisa gimana ya, gue nasehatin, gue semangatin, udah tetap omongan dia kayak gitu. Gue usulin, Sur, lu ke Kandang Badak duluan, lu temuin anak-anak juga gue bilangin jangan nerabas Kandang Badak nih, maksud gue stay di Kandang Badak, tungguin gue bertiga kan. Lu samperin anak-anak di Kandang Badak, lu masak awal nih biar nyampe langsung makan begituin kan, karena dia sarapan tuh dikit. Nah si Surya gue putusin buat duluan nih ke Kandang Badak. Surya sih mau nih, Surya mau teman, dia bilang, lu bagaimana? Ya karena gue biar di Kandang Badak nih gue nggak repot gitu kan, baru sibuk masak, baru buka nesting kan. Ya udah nggak apa-apa, biarin gue backup awal sendiri gitu kan. Ya pas lagi berdua ini gue bilangin bang, gue omongin, gue masukin sugesti orang rumahnya dia lah, biar dia semangat gitu kan. Gue bilang, wah nyokap nungguin nih kalau kita telat gitu kan, lu juga harus gawe kan gitu. Ya mau lah dia, sejalan selangkah 2 langkah istirahat, selangkah 2 langkah istirahat. Yaudah nggak apa-apa. Sampai gue nih
inisiatif gitu, biar dia banyak alasan bang. 2 langkah gua aus, itu minum, dikasih lagi ya botol gua, 2 langkah gua aus, dia minum. Jadi kayak buat mainan, biar nunda-nunda waktu, sampai gua tuh kekeselan. Ya manusiawi kali ya, kita kesel gitu kan. Air gua buang, udah nggak ada air Wal, gua gituin, udah nggak ada air, udah kita turun ya. Terus dia bilang, oh dibuang, lu jadiin alasan ya air. Ntar dia jalan lagi 2 langkah, itu air tetap gua ambil bang. Jadi maksudnya pas gua buang, pas dia lagi jalan gua ambil lagi gitu, gua buat bohongin dia doang. Tapi ketika air ini udah dia nggak bisa dijadiin alasan, dia bilang, kaki pegel, urutin dong. Kaki pegel, urutin dong. Jadi ada aja alasan biar dia nggak ngikut turun gitu bang. Ntar dibilang, kerokin gue dulu dong, gue masuk angin nih. Jadi nunda-nunda perjalanan gitu kan. Udah nggak air, terus minta urutin, minta kerokin. Gue makin capek nih. Udah gue bohong-bohongin lagi, Wal, lu kalau gue tinggal di sini belum tentu lu bisa selamat, gue gituin kan. Karena lu sendirian. Udah paksain, lu lawan, gue gituin kan. Udah dia mau jalan sebentar, walaupun sebentar di alasan, tetaplah gue paksa gitu kan, pakai cara gue. Udah dia akhirnya ketemu nih sama mereka yang udah pada siapin, kita makan di situ. Nah di sini dia ngelihat sosok itu bang. Jadi sosok yang tadi gede itu ngelangkah ke Kandang Badak, 1 langkah dari puncak yang dia lihat. Jadi selama dia turun dari puncak gede, sosok itu ngeliatin dia. Selama dia yang dibilang ditanyakan setan, itu masih kelihatan, masih kepantau. Jadi kita tuh turun dipantau sama dia karena dia tinggi kan, gede. Jadi selama kita turun tuh dipantau sama dia. Nah pas kita sampai di Badak, kata dia ini, nah itu ngelangkah, pindah. Selangkah pindah. Jadi selama perjalanan mau ke Kandang Badak itu dia mantau. Pas kita udah sampai Badak, dia ngelangkah, pindah. Gokil ya. Bagusnya dia ceritanya di bawah bang. Oh bagusnya tuh ya, ada bagusnya ya. Dia nggak cerita di situ. Iya betul. Nah, udah dia semakin ngedrop, semakin ngedon gitu kan. Sama, lagi-lagi dia bilang nggak mau turun. Gue butuh semalam lagi di sini gitu kan. Anak-anak yang lain juga kan pada gawe. Gue juga nggak bisa maksain. Gue tahu nih ini bukan dia gitu. Jadi dia kayak kambuh-kambuhan. Ntar angot, ntar sadar gitu kan. Nah, sisinya dia yang lagi nggak mau turun itu bukan berarti hal gaib bang. Dia tuh ada sisi yang nggak mau ngerepotin. Dia tahu kondisi dia lagi seperti ini, makanya dia nangis dan mutusin udah kalian aja yang turun, biar gue di sini gitu. Nah itu tuh sisi dia yang nggak mau ngerepotin teman-teman. Jadi naik turun, ntar jadi dia, ntar bukan dia. Iya gitu. Oke. Jadi nangisnya itu dia atas dasar dia nggak bisa ngelawan sama ajakan ini makhluk. Jadi dia nggak bisa ngelawan. Yaudah kalian turun aja. Gua nggak mau jadi repot buat lu orang gitu. Lagi-lagi karena sifat itunya dia, gue tahu gitu. Jadi gue paksain, bisa nih gue paksain buat turun dengan semangat gitu kan. Udah kita makan di situ, dia juga makan, dapet tuh beberapa suap gitu kan. Karena gue suapin, nggak gue suapin sih, gue kasih makan gitu. Gue kasih mie instan, masuk 2-3 suap gitu. Dia bilang perut gue mual, nggak nerima makanan. Ya dalam hati gue, daripada yang udah di perutnya kebuang, ya lebih baik udahlah nggak apa-apa. Yang penting udah ada yang masuk kan, udah hangat, udah ngeteh juga gitu. Udah, lagi-lagi yang lainnya nih gue suruh turun. Lu pada turun duluan, biar gue bertiga. Udah, gue sebelum ngelepas yang 10 orang ini, gue bilang, lu jangan berhenti di Kandang Badak, di Kandang Batu. Ketika lu ketemu Kandang Batu, pos Kandang Batu, lu terabas jalan, tadi depannya baru lu istirahat. Yang kedua, di pos air panas lama yang kamar mandi nggak kepake. Nah itu gue bilang sama mereka, jangan istirahat di situ. Kalau lu mau terabas terus sampai bawah, jangan berhenti di Telaga Warna. Gue mesenin itulah. Yang di Telaga Warna ini mereka udah pada tahu nih, karena yang gue sempat ceritakan. Ya udah, mereka jalan. Singkat cerita, udah jauh nih sama teman-teman yang 10 orang ini. Gue ngelanjutin jalan nih. Gue ngelanjutin jalan, kan pertengahan nih dari Kandang Badak ke Kandang Batu ada landai tuh. Ada landai. Si Awal cerita ke gue, ngomong langsung, nggak cerita, ngomong langsung di situ. Dia bilang, itu apaan putih-putih? Jadi dia nunjuk ke